Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 pelaku perampokan disertai pelecehan seksual di Kabupaten Banyu Asin akhirnya ditangkap polisi. Sengketa lahan kelapa sawit seluas 15 hektar di Banyu Asin memanas. Polisi mendatangi tempat kejadian. Warga Prabu Muli menyulap daun nanas menjadi serat yang bisa menghasilkan cuan. Tim Polda Sumatera Selatan mendatangi perkebunan kelapa sawit yang menjadi sengketa di kawasan di Desa Tanjung Lago, Kabupaten Banyu Asin. Sempat terjadi adu mulut lantaran sang kepala desa tak terima dituduh menjual tanah tersebut. Perkebunan kelapa sawit di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyu Asin didatangi Unit 3 Subdit 2 Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Kedatangan pihak kepolisian juga didampingi tim BPN dan pemerintah setempat. Kedatangan penyidik Polda Sumsel ini guna melengkapi pemeriksaan berkas perkara dugaan penyerobotan tanah yang dilaporkan pada bulan Agustus tahun lalu yang tengah diselidiki. Saat hendak dilakukan pemeriksaan, sempat terjadi adu mulut antara kepala desa dan pemilik lahan. Sang kepala desa menuntut permintaan maaf dari pemilik lahan yang melaporkan dugaan penyerobotan tanah lantaran diduga telah mencemarkan nama baiknya di media sosial. Namun adu mulut tak berlangsung lama usai polisi meminta kedua belah pihak yang dihadirkan untuk menahan diri. Sang pelapor meminta pihak kepolisian dapat mengungkap kasus penyerobotan tanah ini dengan adil. Pelapor merasa tanah miliknya seluas 15 hektar yang memiliki surat pengakuan hak sejak tahun 2001 telah diserobot seluas 10 hektar dan dibuatkan surat hak milik yang diduga dilakukan oleh beberapa orang. Saya berusaha dengan tenang dari tahun 2012 sampai 2023. Ternyata 2023 ada klaim bahwa ada sertifikat di atas lahan saya. Saya baru tahu. Untuk lahan yang kita pegang sendiri, suratnya apa Pak? Suratnya surat pengakuan hak dari masyarakat saya beli tahun 2001, SPH 2001. Dan saya beli dalam bentuk sawah. Dari sawah tahun 2012 saya langsung tanam sawit. Untuk sekarang Pak, proses penyelidikannya seperti apa di polisi Pak? Polisi tetap jalan terus. Sekarang tahap pengumpulan barang bukti dan keterangan. Harapannya seperti apa Pak? Harapannya kebenaran dan keadilan itu segera terungkap. Untuk tanah yang diklaim ada berapa luasnya Pak? Ada 10 hektar. 10 hektar. Dari total? Dari total 15. Dari total 15 hektar ada 10 yang diklaim oleh orang lain Pak ya? Ya. Proses pengukuran dan pemeriksaan lapangan berjalan lancar setelah lahan seluas 10 hektar diukur ulang dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Terlapor yang turut dihadirkan mengaku mendapatkan surat hak milik dengan membeli tanah seluas 2 hektar tersebut sebesar 185 juta rupiah dari seorang yang dikenal. Namun ia tak menyangka jika tanah yang ia beli bermasalah. Cuma beli, Pak. Aku beli, saya beli. Berapa Pak? Berapa dengan nominal berapa waktu itu beli Pak? 185, Pak. 185 juta untuk berapa luasnya Pak? 2 hektar. 2 hektar. Pada saat proses pembelian nggak diberitahu sama yang menjual Pak bahwa lahan ini merupakan di atas. Dia tahu juga Pak. Yang bersangkutan juga nggak tahu kalau lahan ini nyebrang ke tempat orang lain sertifikat ini. Oh begitu. Iya. Nah untuk surat sendiri apa Pak? Surat yang kita pegang Pak? SHM. Surat SHM itu yang dikeluarkan oleh BPN. oleh BPN kabupaten ya? Iya, Pak. Ini susah sudah bayar pajak itu Pak. Nah Pak, atas peristiwa ini kan Bapak dilaporkan Pak ya oleh tadi pelapor. Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ya kalau sebenarnya punya surat yang sah, jangan nunggu aja gimana hasilnya Pak. Kami maunya mengahai gitu. Mengahai atas lahan dengan berdasarkan surat yang sah itu. Sebelumnya aksi saling klaim lahan seluas 10 hektar terjadi antara pelapor dan terlapor yang mana keduanya memegang surat pengakuan hak dan surat hak milik. Kondisi kedua belah pihak sempat memanas lantaran pelapor dilarang oleh terlapor untuk memanen buah kelapa sawit yang telah ditanaminya sejak tahun 2012 lalu. Kini pihak kepolisian meminta kedua belah pihak yang berseteru untuk menahan diri dan menunggu putusan hukum yang berlaku.
Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebagian orang, daun nanas dianggap sebagai limbah yang tidak berguna. Tetapi di tangan warga Kelurahan Gunung Ibul, Prabu Muli, daun nanas diolah menjadi serat yang bisa menghasilkan cuan. Berikut kita lihat proses pengolahan limbah nanas menjadi serat yang bernilai ekonomis. Tumpukan daun nanas ini sangat berharga bagi kelompok tani yang tinggal di Gang Belitung, Gunung Ibul, Prabu Mulih Timur. Sebab daun nanas yang dianggap sebagai limbah justru berpotensi menghasilkan pundi-pundi rupiah. Melihat potensi tersebut, daun nanas pun disulap menjadi tepung dan serat kapas halus yang bisa menjadi kain. Pengolahan daun jadi serat berawal dari sortasi daun nanas. Daun nanas yang sudah disortir diolah menggunakan mesin dekortikator. Kapasitas mesin tersebut bisa mengolah 25 daun dalam satu kali pengerjaan selama 1 menit. Setelah diolah, daun direndam dan disisir. Kemudian daun nanas dijemur selama 2 hari. Daun nanas yang telah kering bisa menjadi serat kasar dan bisa diolah kembali menjadi serat yang halus. Setelah diuji coba dan diteliti, serat daun nanas ternyata lebih kuat dibanding katun jika dimanfaatkan sebagai tekstil. Serat nanas itu setelah diteliti ternyata dia lebih halus dan lebih kuat, Pak. Jadi kami ada dokumen ininya laboratorium dari UII di Jogja itu kekuatan kita berbanding katun itu 1,1, Pak. Dan kelenturannya besar juga. Kelenturannya lebih lentur. Jadi kelenturan dan kekuatannya lebih dari katun. Selain serat halus, kelompok tani ini juga mengolah biodeguming. Tujuannya agar serat daun nanas tidak mengandung getah. Biodeguming itu sebenarnya serat, tapi sudah mengalami proses mikroba, Pak. Dimasukkan ke dalam mikroba, dimasukkan itu sehingga tidak bergetah lagi. Getahnya dimakan oleh mikroba tadi, Pak. Jadi kehalusannya lebih ini karena dia sudah hilang getahnya. Kelompok tani mendistribusikan serat daun nanas hingga luar negeri dan dijual kepada perajin kain tenun lokal. Dalam 1 bulan, kelompok tani ini mampu menghasilkan 300 kg serat nanas. Serat nanas yang masih kasar dijual Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan serat nanas yang sudah halus dijual Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Muhammad Kadafi dan Kausar Putra melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Palembang memang kota yang kaya akan budaya dan kuliner. Tak heran jika menjadi pilihan destinasi bagi wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Jika berkunjung ke Palembang, tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner legendaris yang menjadi kebanggaan kota ini. Salah satunya yang wajib Anda cicipi yaitu martabak har, makanan yang sudah ada sejak tahun 1947. Di bangunan inilah martabak har yang didirikan oleh Haji Abdul Rozak sejak tahun 1941 mulai dikenal oleh masyarakat Kota Palembang. Tempatnya memang tidak begitu luas, namun banyak pelanggan yang datang. Abdul Rozak, pria keturunan India, merantau ke Palembang untuk memulai bisnisnya, yaitu mendirikan martabak har. Hingga kini, martabak har masih bertahan dan menjadi legendaris di Kota Sriwijaya. Kala itu Haji Abdul Rozak mulai memperhatikan kebiasaan warga Palembang yang selalu memakan pempek berisi telur. Ia kemudian berpikir untuk membuat olahan baru berupa makanan yang memadukan khas India dan Palembang. Abdul Rozak mencoba membuat adonan kulit martabak yang kemudian dicampur dengan telur. Olahan itu ternyata banyak disukai masyarakat dan kini bertahan hingga keturunan ketiga. Itu kakek saya berpikir bagaimana ini orang supaya sarapannya kenyang bisa bertahan sampai jam 2, jam 3. Kepikiran lah karena beliau berasal dari India. Di India itu yang ada cuma
roti cane. Kalau gandum itu saya kasih telur seperti pempek dan dikasih kuah kentang, rempah-rempah, ini bisa bertahan sampai siang. Nah, itu yang kakek saya memikirkan orang lain. Jadi supaya hemat, karena cari uang dulu susah. Lambat laun usaha martabakar makin berkembang, hingga akhirnya cucu dari Abdul Rozak, Rudi, membuka cabang lain di kota Palembang. Peminat martabakar tidak hanya berasal dari Palembang, tetapi juga dari luar kota Palembang. Dan salah satunya adalah Ade Wardana. Setiap menginjakan kaki di Palembang, ia menyempatkan mampir ke martabakar. Kalau saya ke Palembang, saya selalu ke Martabakar ini. Kenapa, Pak? Karena dulu saya kuliah di Palembang 7 tahun. Memang kesukaan saya ini martabakar. Rasanya itu pas lah di lidah, itu ada asam-asamnya gitu kan. Kuahnya kuah kentang. Terus porsinya itu pas gitu. Nggak terlalu banyak, juga nggak sedikit ya, pas gitu porsinya. Itu rasanya tuh kalau di lidah saya itu pas gitu. Sebetulnya rasa martabakar sendiri tidak jauh berbeda dengan martabak yang dijual dengan pedagang lain. Yang membedakan adalah kuah karinya yang mengandung rempah-rempah dan dibuat berdasarkan resep turun-temurun yang menjadi ciri khas martabakar. Saya pesan martabak telur bebek, katanya sih martabak ini rekomendasi di martabakar. Bedanya dengan martabak pada umumnya, martabakar di dalamnya tidak ada daging, hanya telur bebek, dan dagingnya gabung dengan kuah kari dan kentang. Kalau misalnya Anda suka dengan rasa pedas, ini bisa ditambah dengan cuka dan cabainya. Oke, kita coba rasa karinya. Karinya gurih, agak pedas, tapi bumbu rempah-rempahnya sangat berasa. Satu piring martabak dengan segelas es teh manis cukup membuat saya kenyang malam ini. Muhammad Kadafi, Putra Kausar, melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.